Kadang aku berpikir, bagaimana rasanya hidup di masa ketika manusia pertama kali berani menantang langit. Saat Socrates berdiri di tengah kota Athena, dikelilingi orang yang mencibir, namun tetap bertanya tanpa henti. Apakah kau benar-benar tahu apa yang kau yakini? Ia dihukum mati, tapi pikirannya hidup lebih lama dari siapapun yang menjatuhkan vonis itu. Lalu Plato, muridnya, menulis tentang dunia ide, tentang kebenaran yang tidak bisa disentuh mata, namun dapat dirasakan oleh jiwa. Dan Aristoteles, muridnya lagi, mengajarkan dunia untuk berpikir teratur, menimbang sebab dan akibat, mencari keteraturan di balik segala kekacauan. Di masa itu pula, Perikles berbicara di hadapan rakyat Athena, meyakinkan mereka bahwa setiap suara manusia berharga. Dari sanalah lahir demokrasi, bukan dari kekuasaan, tapi dari keberanian untuk percaya pada akal dan martabat manusia. Di lembah Thermopylae, Leonidas dan 300 prajuritnya berdiri tegak, menolak mundur, meski tahu ajalnya telah menunggu. Mereka mati, tapi keberaniannya membuat dunia tahu kehormatan kadang lebih besar dari hidup itu sendiri. Di kejauhan, Alexander Agung menyeberangi gurun dan gunung, membawa budaya Yunani ke setiap negeri yang disentuh pedangnya. Ia menaklukkan dunia, tapi yang paling hebat ia taklukkan adalah ketakutannya sendiri. Dan di sebuah kamar mandi sederhana, Archimedes berteriak, "Eureka!" Lalu dunia belajar bahwa penemuan besar bisa lahir dari rasa ingin tahu yang tulus. Semua nama itu, Socrates, Plato, Aristoteles, Perikles, Leonidas, Alexander, dan Archimedes. Mereka manusia, mereka juga ragu, mereka juga gagal, tapi mereka tidak berhenti berpikir, tidak berhenti mencoba, tidak berhenti memimpi. Dan aku pun bertanya pada diriku sendiri, apakah kita benar-benar berbeda dari mereka? Kita memang tidak hidup di Athena. Kita tidak memimpin pasukan atau berdebat di agora. Tapi setiap kali kita melawan rasa takut, setiap kali kita memilih kebenaran di tengah keraguan, setiap kali kita berani berpikir mengapa dan bagaimana, roh Yunani itu hidup di dalam diri kita. Karena Yunani bukan sekedar tempat di peta. Yunani adalah cara manusia memandang dirinya. Berani berpikir, berani gagal, dan berani bermimpi. Jadi mungkin kita pun bisa sehebat Socrates, sejernih Aristoteles, seberani Leonidas, dan seagung Alexander. Asalkan kita mau berpikir, berjuang, dan bermimpi seperti mereka.